Bagi para sahabat yang terkadang tidak sempat nonton film karena banyaknya tugas dan pekerjaan yang menumpuk, sehingga membuat para sahabat susah buat nyempatin waktu nonton film. Nah, sahabat bisa melihat saja rangkuman alur cerita film di channel Ki Bercerita ini. Dalam channel Ki Bercerita ini, semua alur cerita film dibawakan dengan cerita yang mudah dimengerti dan enak diikuti, sehingga membuat kita lebih betah dan nyaman menontonnya. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel Ki Bercerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta menekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan rangkuman alur cerita film yang terbaik. Tentu saja, sahabat semua sangat ingin mengetahui bagaimana rangkuman alur cerita film ini, bukan? Mari kita lihat bersama bagaimana rangkuman alur cerita film ini. Sebelum kita masuk ke dalam alur cerita film ini, tentu saja, sebelumnya Mimin mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe channel Ki Bercerita ini. Dan untuk sahabat yang baru menemukan channel Ki Bercerita ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Ki Bercerita ini jika kalian menyukainya. Dan menekan bel notifikasinya, agar sahabat semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Ki Bercerita ini. Mimin juga mengharapkan agar para sahabat turut men-share video ini ke teman-teman sahabat semua. Tentunya, partisipasi sahabat semua untuk subscribe, komen, like dan share channel Ki Bercerita ini sangat berarti buat Mimin untuk menambah semangat dan energi. Dan tentu saja Mimin akan selalu mencari dan menambahkan rangkuman alur cerita film yang terbaik pada channel Ki Bercerita ini. Sekarang saatnya, mari kita simak bersama video ini. Selamat menikmati. Halo sahabat semua, kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang saat ini sedang booming bahkan tembus 1 juta penonton. Yaitu film dengan judul Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap ini adalah sebuah film drama dan diselipkan cerita komedi dari negeri kita tercinta Indonesia yang dirilis tahun 2022. Film yang dilatar belakangi salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Batak. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Benedion Rajaguguk dan dibintangi oleh Arswendi Beningswara Nasution, Tika Panggabean, Boris Bokir Manulang, Gita Bebita Butar-Butar, Lolox, dan Indra Jegel. Film ini mulai ditayangkan di bioskop Indonesia pada tanggal 2 Juni tahun 2022. Alur cerita film ini bisa kita mulai dari Pak Domu dan Mak Domu, yang merupakan orang tua dari 4 orang anak, yaitu Sarmae Purba, Domu, Gabe, dan Sahat Purba. Di mana Mak Domu diperankan oleh Tika Panggabean, dengan berpenampilan sebagai wanita tua, berambut panjang yang sudah beruban dan tidak teratur rapi. Demikian juga dengan pakaian yang dipakainya, berupa baju rumahan yang sudah tak jelas bentuknya, apakah itu sebuah daster atau hanyalah sebuah atasan. Di sini digambarkan bahwa Ibu Domu adalah seorang pekerja super keras dan sangat mengabdi kepada suaminya. Kisah dari film ini adalah kerinduan yang berkepanjangan dari kedua orang tua kepada anak-anak mereka yang merantau dan tidak ingin pulang, dan memang bisa kita ketahui bahwa hal ini banyak terjadi di negeri kita tercinta, Indonesia ini.
Yang tinggal bersama orang tuanya hanyalah Sarma, yang diperankan oleh Gita Bebita, dan merupakan anak nomor 2 dan satu-satunya perempuan. Ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Sedangkan anak-anaknya yang lain, tidak ada yang mau tinggal bersama orang tuanya. Mereka semua merantau, tinggal di kota-kota besar di luar kampung halamannya. Cerita ini diawali dengan rasa kesalnya Pak Domu, yang diperankan oleh Arswendi Beningsuara, dikarenakan anak-anaknya yang membangkang apa yang diperintahkannya. Di mana si sulung Domu, yang diperankan oleh Boris Bokir, yang tentu saja dianggap oleh Pak Domu, harus meneruskan garis keturunan marga, malah bertindak nekat ingin menikah dengan seorang gadis yang berasal dari Sunda. Lain lagi adiknya Gabe, yang diperankan oleh Lolox, yang sudah susah-susah diongkosi untuk kuliah sampai lulus sebagai sarjana hukum, malah beralih profesi menjadi seorang komedian. Hal ini membuat apa yang diimpikan oleh Pak Domu pupus, untuk memiliki seorang anak dengan profesi sebagai jaksa atau hakim. Hingga Pak Domu harus mengatakan kepada teman-teman minumnya di Lapo, bahwa anaknya Gabe hanya sementara saja berprofesi sebagai pelawak. Sedangkan anak bungsunya, yang bernama Sahat, yang diperankan oleh Indra Jegel, setelah lulus dari kuliahnya di Yogyakarta, bukannya pulang untuk merawat kedua orang tuanya, seperti yang biasa terjadi, bahwa anak bungsu di keluarga Batak melakukan hal seperti itu. Tapi Sahat malah memilih tinggal dengan Pak Pomo, seorang petani tua, yang hidup dengan hasil bumi dari kebunnya sendiri. Dan pada saat menjelang sebuah pesta syukuran khas Batak, Pak Domu dan Mak Domu sangat merindukan anak-anaknya. Pak Domu dan Bu Domu menginginkan anak-anaknya tersebut pulang ke kampung halaman mereka untuk berkumpul kembali bersama kedua orang tuanya. Hanya sangat disayangkan, hal ini sangat sulit diwujudkan. Seperti telah kita ceritakan, bahwa ada beberapa halangan yang membuat anak-anaknya tersebut tidak bisa kembali segera, yaitu halangan pertama adalah dilema di mana Domu sangat ingin menikahi seorang gadis Sunda, yang tentu saja hal ini ditentang keras oleh Pak Domu. Yang ternyata Pak Domu masih beranggapan bahwa orang di luar suku Batak akan sangat sulit atau bahkan tidak akan mengerti adat Batak. Anaknya yang lain, yaitu Gabe, memiliki profesi sebagai seorang pelawak. Padahal sebenarnya Gabe dikuliahkan oleh Pak Domu untuk mengambil jurusan Fakultas Hukum. Anaknya yang lain lagi adalah Sahat. Sahat tinggal di kota Yogyakarta dengan seseorang bernama Pak Pomo. Setelah Sahat menyelesaikan kuliahnya, Sahat ternyata tidak ingin kembali untuk pulang ke kampung halamannya. Dalam penceritaan film ini, banyak hal-hal kocak, sekaligus sedih yang disajikan. Sehingga dapat membuat penonton tertawa nyaring, tapi kemudian sunyi karena sedih dan terharu, bahkan hingga dapat membuat penonton secara diam-diam, ada sebagian yang menyekakan air matanya. Dikisahkan bahwa dalam menghadapi permasalahan ini, rupa-rupanya Pak Domu dan Mak Domu mengambil suatu keputusan yang di luar dugaan. Hal ini disebabkan karena mereka berencana untuk berpura-pura mengalami masalah keluarga yang rumit, hingga mereka berdua akan melakukan perceraian. Dikarenakan mendengar bahwa kedua orang tua mereka akan bercerai, anak-anak Pak Domu dan Mak Domu pun langsung pulang ke kampung halaman mereka. Walau ini hanya akan mereka lakukan untuk sementara saja, hingga permasalahan yang dihadapi kedua orang tua mereka terselesaikan. Saat mereka sekeluarga melakukan diskusi sambil makan malam, mereka berusaha agar kedua orang tua mereka untuk bersatu akur kembali, tapi sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil. Lalu anak-anak Pak Domu dan Mak Domu mengajak orang tuanya menaiki Bukit Holbung, sambil saling melakukan pendekatan satu sama lain. Pada kesempatan tersebut, Pak Domu meminta kepada anak-anaknya agar mereka membelanya. Karena Pak Domu menekankan
bahwa ia adalah kepala keluarga yang menafkahi mereka sekeluarga. Dan saat itu Makdomu pun menceritakan kepada anak-anak mereka permasalahannya, di mana Makdomu mengatakan bahwa Pak Domu membuatnya lelah. Diceritakan juga dalam film ini, bahwa ibu dari Pak Domu juga mengatakan pada cucu-cucunya tersebut, bahwa dirinya sudah tahu semua permasalahan yang terjadi, dan meminta agar anak-anak Pak Domu dan Bu Domu untuk tinggal sampai acara syukuran khas Batak selesai. Sehari setelah acara syukuran khas Batak tersebut selesai, Makdomu harus beristirahat. Hal ini disebabkan Makdomu mengalami demam. Saat itu, Pak Domu memarahi Domu, Gabe, dan Sahat, karena ketiga anak-anaknya tersebut tidak ingin mengikuti kemauan Pak Domu. Dan ternyata anak-anak Pak Domu dan Bu Domu bersepakat bahwa jika masih tidak ada ujung penyelesaian untuk masalah kedua orang tua mereka, mereka mengambil keputusan untuk pulang ke tempatnya masing-masing. Pak Domu lalu memberikan sebuah argumen, di mana ternyata argumennya tersebut membuat semuanya, termasuk Makdomu, marah atas argumen yang diajukan oleh Pak Domu tersebut. Saat itu Makdomu pun segera membocorkan rahasia mereka, bahwa skenario perceraian itu palsu, atau hanya rencana mereka saja agar anak-anak mau pulang, dan bahwa Sarma telah mengetahui ini. Sarma pun saat itu mengatakan bahwa ia merasa tertekan karena harus selalu mengikuti perintah orang tuanya tersebut. Dan ternyata, saat itu Makdomu mengatakan bahwa ia benar-benar ingin bercerai, dan Makdomu pun pergi ke rumah ibunya. Sementara itu anak-anak mereka pulang, kecuali Sahat karena ia diperintahkan oleh neneknya untuk jangan pulang. Pak Domu pun curhat kepada ibunya, bahwa ia hanya mengikuti cara ayahnya saja. Ibunya mengatakan kepada Pak Domu, bahwa tiap keluarga pasti berbeda-beda, dan cara memimpin tiap keluarga pun tentunya harus berbeda. Pak Domu pun kemudian menemui anak-anaknya tersebut, dan mulai belajar berbagai hal, yang ternyata calon istri Domu bisa belajar adat Batak. Kolega-kolega Gabe adalah orang-orang yang pengertian, dan Pak Pomo mengatakan bahwa Sahat, orang yang terhormat di desa. Pak Domu pun lalu membawa semuanya pulang, mengingat perintah Makdomu. Kemudian mereka sekeluarga pun berkumpul untuk berjamu bersama. Di akhir tayangan film Ngeri-Ngeri Sedap ini, terdapat sebuah kutipan umpasa Batak, yaitu si titik masih gompa, golang-golang pangarahutna. Onma na boy tarpatupa, sai godang mapinasuna, di mana kutipan ini bermakna, inilah yang bisa kami sajikan, semoga banyak berkatnya. Demikian sahabat, semoga ulasan film ini dapat membuat sahabat semua mengerti alur ceritanya. Salam persahabatan. Halo sahabat sekalian, sebelum kita mengakhiri video ini, tentu saja sebelumnya, channel Ki Bercerita harus mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe channel ini. Dan untuk sahabat yang baru menemukan channel Ki Bercerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share jika kalian menyukainya, serta menekan bel notifikasinya, agar sahabat semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Ki Bercerita ini. Mimin juga mengharapkan agar para sahabat turut men-share video ini ke teman-teman sahabat semua. Tentunya partisipasi sahabat semua untuk subscribe, like, komen dan share channel Ki Bercerita ini sangat berarti buat Mimin untuk menambah semangat dan energi. Dan tentu saja channel Ki Bercerita akan selalu mencari dan menambahkan rangkuman alur cerita film yang terbaik pada channel ini. Semoga apa yang sudah kita tonton tadi dapat kita nikmati bersama, dan juga dapat menambah wawasan para sahabat tentang perfilman yang ada pada saat ini. Masih banyak rangkuman alur cerita film yang terbaik yang akan kita kupas nantinya, dan semoga semakin lama rangkuman alur cerita film tersebut
semakin mengasyikkan untuk kita perbincangkan bersama sahabat-sahabat lainnya dan juga bersama dengan handai taulan kita. Semakin banyak rangkuman alur cerita film yang kita ketahui, maka semakin asik juga ajang kumpul kita untuk membahas hal-hal dunia hiburan perfilman kita di tanah air tercinta Indonesia ini. Sekali lagi, terima kasih Mimin haturkan kepada para sahabat sekalian yang sudah mempercayakan channel Ki Bercerita ini untuk menjadi salah satu sumber rangkuman alur cerita film yang terbaik dari sahabat sekalian. Semoga hari-hari para sahabat tetap terjaga dalam kondisi tetap semangat dan bahagia, juga dalam kondisi kesehatan yang prima.